Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinkan Kumaira dengan NIM 0102 1382 328164. Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Keynes dan Post-Keynesian dalam menghadapi krisis ekonomi pada masa COVID-19. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana kedua teori tersebut digunakan untuk memahami dan menghadapi krisis ekonomi modern. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini terdiri dari 3 utama. Yang pertama, mengapa pengangguran dapat terjadi dalam jangka panjang, padahal dalam teori klasik pasar seharusnya bisa menyeimbangkan diri. Kedua, mengapa krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19 bisa terjadi secara tiba-tiba dan berdampak luas. Dan yang ketiga, apakah mekanisme pasar benar-benar mampu menyeimbangkan perekonomian secara otomatis tanpa campur tangan pemerintah. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada kondisi ekonomi modern. Kondisi ekonomi modern menunjukkan bahwa perekonomian tidak selalu stabil. Krisis seperti pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara global, yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga semakin meningkat karena dampaknya tidak dirasakan secara merata. Menurut Joseph, kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan secara otomatis, sehingga diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Latar belakang teori Keynes. Pemikiran John Maynard muncul sebagai respon terhadap kegagalan teori klasik dalam menjelaskan krisis ekonomi besar, khususnya pada masa Great Depression. Pada saat itu, terjadi penurunan produksi yang drastis, serta tingkatnya pengangguran yang sangat tinggi. Teori klasik beranggapan bahwa pasar akan pulih dengan sendirinya, namun kenyataannya krisis berlangsung lama tanpa pemulihan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu menyeimbangkan diri secara otomatis. Situasi yang serupa juga terjadi pada masa pandemi COVID-19 sehingga memperkuat referensi pemikiran Keynes. Konsep dasar teori Keynes. Konsep dasar dalam teori Keynes adalah bahwa aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh pemikiran agregat. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa menurun, maka perusahaan akan mengurangi produksi dan tenaga kerja, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya pengangguran. Dalam kondisi seperti pandemi COVID-19, penurunan konsumsi dan investasi menjadi penyebab utama kontraksi ekonomi. Menurut Keynes, perekonomian bisa berada dalam kondisi yang tidak seimbang dalam waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan kebijakan untuk meningkatkan permintaan agregat. Model permintaan agregat. Model permintaan agregat dalam teori Keynes dirumuskan sebagai Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Artinya, pendapatan nasional ditentukan oleh konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto. Jika konsumsi dan investasi menurun, maka output ekonomi juga akan menurun. Dalam kondisi krisis seperti COVID-19,
Masyarakat cenderung mengurangi konsumsi mereka dan perusahaan menahan investasi sehingga ekonomi melambat. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran untuk menutup penurunan tersebut. Peran kebijakan fiskal. Dalam pemikiran Keynes, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ketika sektor swasta mengalami penurunan, aktivitas pemerintah harus mengambil peran melalui kebijakan fiskal. Contohnya, pada masa pandemi COVID-19, banyak negara meningkatkan pengeluaran untuk memberikan bantuan sosial, subsidi, dan stimulus ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Keterbatasan teori Keynes. Meskipun efektif dalam menjelaskan krisis jangka pendek, teori Keynes juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah kurangnya perhatian terhadap ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam kondisi seperti pandemi, ketidakpastian sangat mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi. Selain itu, peran sistem keuangan dalam menciptakan ketidakstabilan juga belum dijelaskan secara mendalam, sehingga diperlukan pengembangan teori yang lebih komprehensif. Perkembangan post-Keynesian. Perkembangan teori post-Keynesian. Teori post-Keynesian muncul sebagai pengembangan sekaligus kritik terhadap teori Keynes. Tokoh seperti John Robison dan Nicholas Kalidor berpendapat bahwa perekonomian bersifat kompleks dan tidak selalu dapat diprediksi. Mereka mencoba memberikan pendekatan yang lebih realistis terhadap kondisi ekonomi modern yang penuh ketidakpastian. Konsep post-Keynesian. Dalam pendekatan post-Keynesian, ketidakpastian dianggap sebagian utama dari perekonomian. Keputusan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh ekspektasi yang tidak pasti. Situasi pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpastian mempengaruhi aktivitas ekonomi global. Selain itu, sistem keuangan juga memiliki peran penting dalam menentukan stabilitas ekonomi, sehingga perekonomian dipandang sebagai sistem yang secara alami tidak stabil. Perbandingan teori. Jika dibandingkan dengan teori Keynes, menekankan pentingnya permintaan agregat dalam menjaga sistem ekonomi, terutama dalam jangka pendek. Sementara itu, post-Keynesian lebih menekankan pada ketidakpastian dan peran sistem keuangan. Dalam kondisi krisis seperti COVID-19, pendekatan Keynes lebih fokus pada solusi praktis melalui kebijakan fiskal, sedangkan post-Keynesian memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap dinamika ekonomi. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena ekonomi modern. Analisis ekonomi. Dalam menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19, pemikiran Keynes terbukti efektif dalam meningkatkan permintaan agregat melalui kebijakan pemerintah. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan ketidakpastian global yang terjadi. Disinilah post-Keynesian memberikan perspektif tambahan mengenai ketidakstabilan ekonomi. Dengan demikian, kombinasi kedua teori ini dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif.
Contoh kejadian nyata. Pada masa pandemi COVID-19, terjadi penurunan aktivitas ekonomi secara global akibat pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini menyebabkan penurunan konsumsi, produksi, dan investasi yang berdampak pada meningkatnya pengangguran. Pemerintah kemudian meningkatkan pengeluaran untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan ini sesuai dengan pendekatan Keynes, namun ketidakpastian yang terjadi untuk menunjukkan pentingnya pendekatan post-Keynesian. Sebagaimana kesimpulannya, pemikiran Keynes menekankan pentingnya pemerintah agregat dalam mengatasi krisis ekonomi, terutama dalam jangka pendek. Sementara itu, post-Keynesian menekankan ketidakpastian dan kompleksitas dalam sistem ekonomi modern. Dalam konteks pandemi COVID-19, kedua teori ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kondisi ekonomi. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena ekonomi modern. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.